Bismillah, kita lanjutkan lagi untuk nomor 21. Bilal pergi ke mall untuk membeli sebuah kemeja. Jika harga yang tertera di label sebesar 85.000 dan diskonnya adalah 20%, maka harga yang harus dibayar oleh Umar adalah nomor 21 ya. Kita punya di sini dia harganya di label itu adalah 85.000. Kemudian diskon 20%. Nah, berarti kita harus cari berapa harganya yang harus dibayar oleh Umar. Atau boleh kita cari diskonnya dulu berapa, nanti baru harga awalnya dikurangi sama harga diskonnya. Kalau misalnya langsung mau dapat harga bayarnya, berarti kalian kurangkan 100, kurangi 20 per 100 ya. 20 dari mana? 20%. Karena diskon berarti potongan ya. Potongan berarti kan dikurangi. Nah, gitu. Dikalikan dengan 85.000. Berarti kita punya di sini 80 per 100 dikali dengan 85.000. Kebanyakan nolnya. Berarti di sini kita punya 85 dikali dengan 80 itu hasilnya adalah 5 kali 8 40, 8 kali 8 64, 64 68 ya, 68. Jadi 68.000 yang harus dibayarkan. Kalau misalnya kalian cari diskonnya dulu, berarti 20% dikali dengan 85.000 gitu ya. Dapat tuh diskonnya berapa harganya. Nah, nanti 85.000 dikurangi sama harga diskonnya itu tadi. Gitu ya. Jadi boleh pakai cara ini, boleh pakai cara yang dicari diskonnya dulu. Ya, lanjut nomor 22. Arif pergi ke toko sepatu untuk membeli sepatu futsal. Jika harga yang tertera pada sepatu yang ingin dibeli adalah 300.000 dan diskon yang diberikan toko itu sebesar 10%, maka uangnya harus dibayar Bilal sebesar mana? Bilal lagi, Arif lagi. Oke, Arif lah ya. Arif yang perlu dibayar oleh Arif adalah ya dia belinya 300, harga belinya 300.000. Kemudian diskon. Diskonnya itu 10%. Nah, maka uang yang harus dibayar oleh Arif adalah berapa? Oke, sama kayak tadi ya. Berarti ini harga belinya, ini maksudnya harga di labelnya ya. Ini label. Label. Nah, berarti di sini harga bayar. Berarti kita punya 100 dikurangi diskonnya 10 per 100 dikali dengan 300.000. Nah, bagi 100, ini tadi 190 ya, karena 100 dikurangi 10, tinggal kita kalikan dengan 3.000. Berarti kita punya 9 kali 3, 27. Berarti ini tinggal ngikutin nolnya. 270.000. Jawabannya yang B. Nomor 23, Iqbal membeli sebuah baju dengan sebuah celana. Ada yang beli sebuah baju dan sebuah celana. Dengan diskon masing-masing 15% dan 20%. Jika harga sebuah baju dan sebuah celana yang tertera masing-masing itu adalah 85.000 dan 64.000, maka uang yang harus dibayarkan oleh Iqbal ya, dibayarkan oleh Iqbal adalah, berarti di sini kita cari harga si baju sama harga si celana setelah diskon. Sama seperti tadi ya, berarti 100, kalau baju itu diskonnya 15, berarti dikurangi 15 per 100 dikali sama 85.000. Gitu. Terus yang celana itu berarti 100 dikurangi, karena diskonnya 20, berarti dikurangi 20 per 100 dikali 64.000. Berarti di sini kita punya 85 per 100 dikali 85.000
Yang ini 80/100 dikali 64.000. Ya, ini bagi 100, bagi 100. Yang dibagi yang bawah aja ya. Berarti di sini tetap 100. Nah, ini, yang ini dibagi 100 ya. Berarti kita punya 85 kali 85 itu berarti 7.225. Nanti kalian bisa cek ya. Kemudian 64 kali 8 itu 512, nolnya tinggal ngikutin. Berarti di sini nolnya tinggal 2. Nah, tinggal dijumlah aja. 72.250. Baju plus celana itu berarti 72.250 ditambah 51.200. Berarti hasilnya adalah 123.450 rupiah. Berarti yang B. Lanjut soal nomor 24. Fatih membeli sepatu di toko dan ia membayar seharga 192.000. Jika harga yang ia bayar ternyata sudah mendapatkan diskon 15%, maka harga yang tertera pada sepatu tersebut adalah, oke, kalau tadi itu kan kita punya harga bayar itu sama dengan 100 dikurangi diskon, persen diskon dibagi 100 dikali harga label gitu ya. Berarti kalau kita nyari harga label, kebalikannya ya, berarti harga bayar dikali dengan dibagi dengan 100 dikurangi diskon per 100 kan sebenarnya ya. Tapi kalau dibagi berarti kan tinggal dibalik 100 per 100 min diskonnya berapa? Berapa persen gitu ya. Berarti kita punya 192.000 dikali 100 per 100 min diskonnya itu 15, berarti 192.000 kita kali dengan 100 per 85. Ya, tinggal dikalikan saja. Berarti kita punya hasilnya 185. Itu sama-sama kita bagi dengan 5. Ini 20. Oke, ini sepertinya hasilnya nanti akan susah ya. Maksudnya dia nanti koma-koma. Nah, ini Umi ganti aja jadi 20 deh, biar kalian hitungnya mudah. Ini 20. Nah, jadi kalian hitungnya juga nanti mudah. Ini 20 ya. Nah, ini 20. Ini berarti 80 ya. 80 dibagi 5 berarti hasilnya berapa tuh? 16 ya. 16 berarti tinggal kita bagi saja. 192 dibagi 16. Sama-sama bagi 2 boleh atau langsung dibagi 16 ya. Bagi 16 berarti kita punya 19 bagi 16 itu dia adalah 1, kemudian 32 bagi 16 adalah 2. Ya, berarti 12.000. Ya, ini dibagi sama ini. Nah, berarti kita punya 12.000 dikali dengan 20. Berarti kita punya hasilnya adalah 24, nolnya tinggal ngikutin. 240.000. Walaupun tulisan Umi jelek, tapi tetap bisa dibaca insya Allah ya. Jadi betul-betul harus perhatikan dari awal. Nomor 25, seorang pedagang membeli buku seharga 60.000. Jika pedagang ingin memberikan diskon 40% dan ingin tetap mendapatkan keuntungan sebesar 12.000, maka harga yang harus dipasang pada label adalah, berarti intinya harga jualnya itu mau berapa gitu ya yang dipasang di label. Berarti kita bisa tulis di sini, boleh pakai harga jual ya untuk menyimbolkannya atau boleh pakai harga beli. Berarti kan kita punya harga jual atau harga label gitu kan ya.
60.000, dia mau ngasih diskon 40%, berarti 40% kali harga jualnya nanti gitu kan ya. Ditambah dengan tetap masih untung gitu kan. Nah, makanya kita jumlah semua. Berarti kita di sini punya nah 40/100 kali HJ ini kan sama aja 40 HJ gitu kan ya. Di sini kan kita punya 60.000. Nah, ditambah aja langsung nih yang ini. Jadi kita punya HJ sama dengan 60 tambah 120 berarti 180.000 ditambah 40 HJ per 100 gitu kan ya. Nah, untuk cari HJ-nya berarti kita punya HJ dikurangi 40 HJ per 100. Nah, sama dengan 180.000. Kalau sudah, kita samakan penyebut per 100. Berarti supaya ini per 100 kita jadikan 100 juga ya kan. 100 per 100 kan 1. Sini kan ada 1. Berarti 100 HJ min 40 HJ itu sama dengan 180.000. 100 kurangi 40 itu 60 HJ per 100 gitu ya. Tadi 180 sama dengan 180.000. Nah, ini 100 ini supaya hilang kita kalikan dengan 100 dikual ruas atau ini kalikan dengan ini gitu ya biar mudah. 60 HJ itu sama dengan 180.000 kali 60 berarti 60 HJ itu sama dengan 6 kali 8, 48, 4 berarti 6 tambah 4, 10. Sebentar. Ini tadi bukan 120.000 ya. Mohon maaf pemirsa, Umi ada salah di sini menghitungnya. Ini 72.000 harusnya ya. Atas kodapannya yang besar sekali ya pemirsa. Ya, jadi hati-hati dalam menghitung, jangan seperti Umi loh. Oke. 72.000 ya. 72.000, 72.000, 72.000, berarti di sini 72.000. Nah, tinggal dikalikan. Berarti ini kalikan 100 ya, aku kalikan 60 sih. Oke, berarti di sini dikalikan 100. Ini kan tadi 100. Berarti di sini kita punya 7.200.000 gitu ya. Dibagi dengan 60. Berarti HJ-nya adalah 7.200.000 dibagi 60. Hasilnya adalah 120.000. Gitu. Ya, berarti dapat hasilnya adalah C, 120.000. Nomor 26, sebuah truk tanpa muatan berbobot 1 ton. Jika truk tersebut diberi muatan jagung sehingga saat masuk pos jembatan timbang, total beratnya menjadi 11 ton, maka berat total jagungnya berapa? 1 ton ini kan truknya aja. Kalau truk ditambah muatannya itu 11, berarti ya sudah 11 dikurangi 1 itu muatan jagungnya yaitu 10 ton. Jawabannya yang A. Nomor 27, seorang pedagang membeli 1 karung gula pasir. Jika pada karung gula tertulis brutonya 20 kg, taranya 5%, maka berat bersihnya gula pasir tersebut adalah. Oke, berarti tinggal kita kalikan aja. 5/100 kita kalikan dengan 20 si brutonya tadi ya. 20 dan 100 sama-sama bagi 20 berarti ini 1 di sini itu 5 ya. Berarti kita dapat hasilnya 5. 5 ini adalah taranya ya. Tara. Ini taranya. Berarti untuk mendapatkan berat bersihnya adalah netonya atau neto ya. Berat bersih itu kan neto 20 dikurangi sebentar. 1 ini kenapa 5 Umi? Ya Allah, salah terus. Oke, 5 bagi 5 kan 1 ya. Oke.
Berarti 20 dikurangi 1 itu hasilnya adalah 19. Jadi jawabannya yang A. Nomor 28, sebuah kemasan minuman air mineral tertulis netonya 420 mili. Jika rongga-rongga udara yang tampak pada kemasan itu memiliki volume 70 mili, maka persen neto dalam air mineral tersebut adalah. Yang pertama kita adalah kurangkan dulu si 420 ini dengan 70. Berarti kita dapatkan hasilnya adalah 350. Gitu ya. Nah, 350-nya ini kita perkan atau kita bandingkan dengan neto keseluruhannya 420. Kemudian dikalikan dengan 100% gitu ya. Ini sama-sama kita bagi dengan 7. 35 bagi 7 itu 5. 42 bagi 7 itu 6. Berarti 5/6 kali 100%. Ya, berarti hasilnya ini adalah, ini hasilnya pecahan ya. 500 dibagi 6. 500 dibagi 6. 50 bagi 6 itu 8. 48, 20. Berarti 20 bagi 6, 3. Ini 18. Kurangkan lagi. 20 berarti koma. 3 gitu ya. Berarti di sini yang paling mendekati adalah 83% ya. Gitu. Kita bulatkan berarti ya. Kita bulatkan berarti hasilnya adalah 83%. Dua soal lagi, nomor 29, seorang pedagang membeli beras sebanyak 3 karung. Tiap karung tertulis brutonya 70 kg dan taranya 2,5%. Berapa kilogram beras sebenarnya yang ada dalam setiap karung? Oke, karena tiap karungnya tertulis 70 kilo, berarti kita tidak usah memusingkan yang 3 karung ya. Kita tinggal cari berapa taranya dalam 1 kilogramnya, 1 kilogram, 1 karung berasnya itu, kemudian kita kurangkan dengan banyaknya yang ada di dalam 1 karung beras itu. Berarti kita cari dulu taranya, 2,5/100 dikali dengan 70. Nah, berarti di sini kita punya 2,5 dibagi 100. Itu hasilnya adalah 40 ya, dikali 70. Sebentar, ada yang salah, pemirsa. 1/40 maksud Umi ya. 2,5 bagi 2,5 kan 1. 100 dibagi 2,5 itu 40. Dikali dengan 70. 70/40. 70 bagi 40 berapa tuh? 70 bagi 40. Berarti kita punya 1, 40, 30,300 bagi 4. 7 ya, 7 kali 4, 280. Kurangi ini 20. 200 bagi 40, 5. Berarti 1,75. Ya, karena 5 kali 40 kan 200. Sisanya udah 0. Berarti selesai sampai di sini. 1,75. Nah, taranya 1,75. Berarti netonya adalah, ya karena di sini berapa kilogram beras sebenarnya. Berarti yang dimaksud adalah berat bersihnya atau netonya. Berarti 70 dikurangi dengan 1,75. 70 kurangi 1,75. Nah, hati-hati cara mengurangkan desimal seperti ini ya. Karena di sini sama aja 70,00. Nah, gitu. 10 kurangi 55 ya, kita pinjam dari depan gitu satunya. 10 kurangi 55, kemudian ini tinggal 9, berarti kan ya 9 kurangi 7 itu 2. Berarti di sini 9 kurangi 1 itu 8. Ini tadi udah dipinjam. Berarti tinggal 6 ya. Kalau nggak percaya tambahin lagi aja, 5 tambah 5, 10, nyimpen 1. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 7, 10, nyimpen 1. 1 tambah 8, 9. 9 tambah 1, 10, nyimpen 1. 1 tambah 6, 7. Balik lagi kan ya. Berarti hasilnya adalah 68,25 kg. Jawabannya yang C. Oke, lanjut. Soal terakhir. Cahya menabung di bank sebesar 1.800.000 dengan suku bunga yang diterapkan oleh bank itu adalah 9% per tahunnya. Jika Cahya menabung selama 8 bulan, maka jumlah tabungan Cahya yang tidak boleh diambil supaya tidak memakan uang riba adalah berapa gitu ya. Berarti kita cari bunganya. Bunga ada di taman Umi, enggak ya, ini bunga bank.
Oke, berarti rumusnya adalah N per 12. Karena di sini ada berapa bulannya, dikali dengan persenanya, persen bunga, dikali dengan modal atau tabungannya. Gitu ya, berarti 8 per 12 dikali dengan 9 per 100 dikali dengan 1.800.000. Oke, berarti ini bagi 100 ya. 1.800.000 dibagi 100. Kemudian ini dan ini sama-sama kita bagi 3, ini dapat 3, yang ini dapat 4. 8 sama 4 sama-sama kita bagi 2, ini dapatnya 2, ya kan? Kemudian berarti 2 kali 3 kali 18.000 itu hasilnya adalah berapa tuh? 18 kali 6. 6 kali 8, 48. 6, 48. Nah, berarti 108 ya. 108 nolnya tinggal ngikutin. Berarti 108.000. Yang tidak boleh diambil berarti 108.000 karena ini bunganya. Gitu ya. Oke, mohon maaf karena terdapat banyak kesalahan ya, salah hitung tadi. Mudah-mudahan kalian tidak salah hitung untuk mengerjakan soal besok ya. Kerjakan dengan baik, dengan teliti, dikoreksi lagi ketika mau submit. Gitu ya. Jika ada pertanyaan silahkan boleh ditanyakan langsung dengan WA ke Umi. Barakallahu fikunna, afan jindan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.